Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa seperti biasa, klik like dan subscribe channel ini ya, supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi yang ada di kelas 10 SMA. Yuk tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, di sini ada teks tersebut. Jadi sambil menyimak video ini, kalian bisa membuka buku dari Kemendikbud ya, buku Bahasa Indonesia dari Kemendikbud yang kelas 10. Di situ ada teks wayang ya. Nah, dari teks tersebut, jadi teks itu dapat dimasukkan ke dalam jenis teks laporan hasil observasi. Kenapa begitu? Karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Nah, karena ditulis berdasarkan hasil observasi, jelas isinya objektif, yaitu berdasarkan pada kenyataan dan objek yang dilaporkan, yaitu apa? Wayang yang dituliskan secara detail. Jadi dari teks yang sudah kalian baca, apa sih pengertian teks laporan hasil observasi itu? Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan atau observasi, sesuai dengan nama teksnya itu sendiri ya. Selanjutnya, kita langsung ke struktur teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Ada apa saja sih? Nah, di sini struktur teks LHO dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Atau supaya kalian lebih gampang mengingatnya, disingkat saja menjadi PU, DB, dan DM. PU itu apa sih? Nah, PU ini isinya pembuka ya, atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, lalu deskripsi bagian isinya itu lebih dalam lagi, menjelaskan penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang akan diklasifikasikan dalam teks tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sobat bahasa, supaya lebih jelas, di sini kita akan analisis bersama-sama nih fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsinya yaitu ada 2. Yang pertama, memberitahu pihak yang terkait mengenai suatu informasi yang kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Lalu bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Nah, itu adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, sobat bahasa, secara umum fungsi dari teks laporan hasil observasi ini adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan ya. Suatu objek yang sudah kita amati, yang sudah kita observasi, atau suatu kegiatan yang sudah kita jalani, yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya, ini kita analisis bersama struktur teks LHO supaya kita sama-sama lebih paham nih. Nah, kita masuk ke pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di sini wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli. Nah, biasanya ciri dari pernyataan umum ini sifatnya itu masih umum atau menjelaskan tentang definisi atau arti dari apa yang kita kaji atau yang kita dokumentasikan ya. Di sini ada kata kuncinya adalah. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu merupakan
Ciri pernyataan umum atau klasifikasi. Seperti itu ya Sobat Bahasa ya. Selanjutnya kita ke deskripsi bagian. Nah, tadi deskripsi bagian itu menjelaskan tentang detail ya dari apa yang kita amati atau observasi. Tadi yang diamati adalah wayang. Nah, di sini dideskripsikan mengenai wayang itu ya, mulai dari jenis-jenis wayang nih. Jenis yang paling terkenal adalah wayang purwa. Purwa dijelaskan lagi seperti itu. Nah, ini jelas merupakan struktur deskripsi bagian. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini masih deskripsi bagian. Tadi masih dijelaskan jenis wayang ya. Di sini ada wayang wong, dijelaskan lagi. Lalu ada wayang topeng. Nah, ini merupakan deskripsi bagian karena dijelaskan jenis-jenis wayang. Kalau tadi di pernyataan umum atau deskripsi umum itu kan masih dijelaskan mengenai pengertian wayang ya. Beda dengan halnya deskripsi bagian, sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis wayang itu sendiri. Sampai sini paham ya Sobat Bahasa? Nah, ini juga masih deskripsi bagian ya Sobat ya. Di sini ada wayang motekar, jadi masih dipaparkan mengenai jenis-jenis wayang. Selanjutnya kita ke struktur yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Di sini deskripsi manfaat merupakan penutup dari teks laporan hasil observasi atau simpulan ya. Nah, di sini di mana letak manfaatnya, Kak? Nah, dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain bla bla bla. Di sini juga wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Nah, yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Jadi jelas bahwa paragraf ini merupakan paragraf atau struktur dari deskripsi manfaat. Seperti itu ya Sobat Bahasa. Nah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini mengenai teks laporan hasil observasi, mengenai pengertian dan juga struktur dari teks LHO itu sendiri. Untuk aspek atau ciri kebahasaan dari teks LHO, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih Sobat Bahasa yang sudah menyimak kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Dewi. Terima kasih dan salam Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.